Shalom sahabat ngobrol santai dimanapun kalian berada saat ini. Senang banget gue masih bisa tetap menyapa kalian. Meskipun 1 bulan yang lalu gue gak pernah upload video apapun di channel gue, karena ada beberapa hal-hal yang harus gue selesaikan. Ada pekerjaan atau ada pun kuliah dan lain-lain sebagainya yang perlu gue selesaiin. Dan senang banget gue masih bisa ketemu lagi bersama kalian di channel gue. Oke, sebelumnya jangan lupa juga buat subscribe, ataupun kalian bisa tulis komentar, ataupun kita bisa berbagi sharing di Instagram gua @ivan_budiono. Nah, kalian bisa add di situ, atau kalian bisa ngobrol sama gua, bisa chatting, ataupun kalian bisa mau curhat mungkin nggak masalah. Tetap akan gua balesin ketika gua udah senggang dengan kerjaan gua, ataupun gua udah bisa bales DM kalian masing-masing. Gue pasti akan bales kok. Dan gue seneng banget masih bisa bertemu kalian meskipun secara virtual melalui channel YouTube gue ini. Dan mudah-mudahan podcast gue ini akan selalu terus memberkati setiap anak Tuhan dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian mendengarkan podcast ini. Biar semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Nah, di podcast kali ini masih tetap sih kita di tahun 2021. Oh ya, anyway, gue mau ucapin Happy New Year 2021 meskipun udah rada telat lah ya, udah tanggal, gue rekaman ini tanggal 20-an ya, tapi it's okay lah, lebih baik gue telat dikit tapi daripada gue nggak sama sekali. Happy New Year buat kalian semua, dan harapan gue di tahun 2021 buat kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini, dan juga sama-sama kita berjuang menjadi lebih sempurna di hadapan Tuhan. Dan tentunya kita semakin dewasa sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan sedikit sharing di channel gue ini tentang masa pandemi ini. Di tahun 2021 kita udah lewat beberapa hari dan masih tetap dengan COVID yang semakin tinggi, bukan semakin turun. Tapi di satu sisi kita bisa belajar gitu dari pandemi ini. Kita bisa lebih dekat dengan orang tua kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita, kakak kita, adik kita, koko kita, cici kita, atau siapapun yang ada di rumah kita. Karena biasanya ketika kita udah bangun tidur, kita melakukan aktivitas atau kita kerja, kita jarang bisa berkomunikasi dengan mereka, kecuali kalau kita ya chatting atau apa itu bisa. Cuman kalau untuk bertatap muka secara langsung hampir 24 jam kita bisa sama-sama, itu udah susah. Nah, di masa pandemi ini kita bisa sama-sama bertemu hampir 24 jam, kita bisa sama-sama, kita bisa ngobrol dengan orang tua kita ataupun dengan siapapun yang tinggal dengan serumah kita. Dan di masa 2021 ini adalah masa yang rada sulit juga sih untuk beberapa orang, dan tentunya gue berharap kita semua tetap berjuang sama-sama dalam keadaan pandemi ini. Terus kita tetap semangat, nggak boleh patah semangat, nggak boleh kehilangan kalau gue bisa bilang nggak boleh kehilangan semangat deh. Ketika lo putus asa, bubar deh hidup. Karena apa? Ya karena ketika lo udah putus asa, ya udah, lo terima nasib, lo terima, ya udah gue cuman bisa begini doang, ya udah, dan ya udah. Tapi lo nggak bisa membalikkan fakta dengan ketika kita, oh hidup gue di tahun 2021 ini rada lebih susah gitu ya, gue dipecat dari kerjaan gue misalnya gitu, atau usaha gue, bisnis gue turun atau apapun. Jadi kita hidupnya jadi lebih berbeda dengan tahun-tahun sebelum ada pandemi ini. Dan tentunya semakin hari ini kekristenan kita pun semakin sulit, apalagi di tahun 2021 kita udah berjalan beberapa hari ini, dan tahun 2020 kemarin kita juga udah berjalan 1 tahun, dan kita mencoba untuk hidup bersosialisasi dengan orang-orang kita dibatasi. Ketika kita beribadah kita cuman online, kadang kita online pun kadang kita bisa beribadah, kadang kita malas atau apa, itu adalah balik lagi ke diri kita masing-masing. Dan di tahun 2021 ini gue mau sedikit sharing. Di tahun 2021 ini adalah iman kita yang sedang diuji. Kenapa gue bilang iman kita sedang diuji? Karena ketika tahun 2021 ini kita masih tetap beribadah melalui virtual, melalui mungkin akun Zoom, atau kita bisa dari YouTube, kita live streaming seperti itu ya. Tetapi di tahun ini tetap
di masa pandemi ini kita bisa memilih. Memilihnya adalah kita mau semakin dekat dengan Tuhan atau kita akan semakin jauh. Karena apa? Iman di tahun 2021 ini akan diuji. Karena diujinya bukan karena hal-hal yang nggak bagus atau yang buruk di tahun ini, tapi diujinya adalah bener nggak sih kita itu sebagai anak Tuhan yang diakui keberadaannya atau anak Tuhan yang sah. Banyak orang di tahun 2021 ini mengeluh bisnisnya makin ancur-ancuran, karirnya jatuh, dipecat, di PHK, nggak dapat pekerjaan lagi, mereka buka bisnis baru tapi sepi. Ya, I know semua itu akan ada masanya dan semua pasti akan bisa dilewati. Tapi selama kita masih belum bisa melewatin ini, kita sama-sama belajar. Ketika kita menjadi seorang anak Tuhan yang benar-benar diakui keberadaannya dengan Tuhan, kita udah nggak lagi memikirkan tentang, aduh Tuhan gimana ya jodoh gue, kapan ya datang Tuhan, gue kok masih jomblo aja nih, atau Tuhan gimana ya gue kedepannya, masa depannya, kerjaan gue gimana Tuhan, gue baru dipecat, gue harus ngapain lagi Tuhan. Kadang kita putus asa, kadang kita mengeluh. Mungkin wajar untuk kita mengeluh karena apa? Ya kita merasa nyesel gitu, kenapa sih kok Tuhan begini sama hidup gue, kenapa sih kok Tuhan selalu memberikan hal yang cobaan seperti ini. Tapi percayalah, dari cobaan ini itu kita akan belajar semakin dewasa. Bukan berarti ketika kita diberkati Tuhan luar biasa, terus hidup kita atau iman kekristenan kita makin bertumbuh. Belum tentu. Bahkan justru di dalam keadaan masa sulit ini, iman kita, kekristenan kita itu justru harus lebih bisa bertumbuh daripada ketika kita dalam keadaan fisik yang lebih baik dan keadaan ekonomi yang lebih baik. Karena apa? Ketika kita dalam masa-masa seperti ini, kita harus benar-benar bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Bergantung sepenuhnya dengan Tuhan bukan berarti Tuhan, gue menyerahkan hidup gue semuanya kepada tangan Tuhan dan biarlah Tuhan yang menolong hidup gue. Bukan seperti itu terus kita pasrah, ya kita nyantai-nyantai aja, kita nggak mau kerja, kita nggak mau cari duit, kita nggak mikirin masa depan kita pasrah aja. Bukan seperti itu guys. Cuman yang dimaksud di sini adalah ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita tetap harus bertanggung jawab penuh dengan diri kita masing-masing. Apalagi kita sebagai anak Tuhan yang benar-benar mau dianggap sebagai huyos atau pangerannya Tuhan atau anak yang diakui keberadaannya. Kita harus bisa berani berani menyalipkan daging kita. Dan kita harus berani benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bukan lagi ya gue Kristen tapi hidup gue ya udah biasa aja gue jalanin tiap hari, bangun, tidur, mandi, kerja. Udah selesai kerja, pulang, mandi, nonton TV, nonton apapun gitu. Terus habis itu atau mungkin kita bisa streaming ataupun apa. Terus habis itu kita tidur. Gak cuma sekedar itu. Ketika kita menjadi seorang anak Tuhan yang benar-benar mau diakui keberadaannya atau sebagai huyos, bukan notos. Kalau notos kan sebagai anak Tuhan yang tidak diakui keberadaannya. Tapi kita adalah seorang huyos, pangerannya Tuhan atau anak yang benar-benar diakui statusnya. Nah, untuk diakui seperti ini, kita harus ngapain sih? Untuk diakui seperti ini, kita harus melakukan kehendak Bapa sepenuhnya. Kehendak Bapa itu apa? Ya kita harus belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kita belajar menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus hidup. Wah, tapi kan nggak mungkin Koimeng untuk jadi sempurna seperti Tuhan. Ya memang nggak mungkin untuk sama persis dengan kehidupan Tuhan Yesus yang sempurna adanya. Tapi kita mau sama-sama belajar untuk lebih mengenal bagaimana sih ketika Tuhan Yesus hidup. Kita harus mengenakan hidupnya Tuhan Yesus sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Bukan lagi daging kita atau egois kita yang muncul. Pokoknya gue harus kaya, gue harus sukses, karir gue harus ada di top yang segini nih. Gak mau ada yang lebih, pokoknya harus segini. Dan ketika kita drop atau jatuh, pokoknya gue harus nekat, harus gini. Nah, jangan seperti itu. Itu ekspektasi kita buat dunia ini memang mengajarkan hal yang seperti itu. Kita harus memiliki bisa dibilang patokan gue pokoknya harus sukses ini. Itu adalah target dunia yang diajarkan. Tapi target kita sebagai anak Tuhan yang diakui keberadaannya bukan lagi mementingkan keinginan daging kita, tapi kita melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu sebenarnya nggak susah, tergantung dari pribadi kita mau dan tidaknya untuk melakukan kehendak Bapa itu. Di dalam Yohanes 4 ayat 34 itu berkata,
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi di sini dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Dia. Nah, melakukan kehendak Bapa itu adalah gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Bukan lagi kita menjadi anak yang gampangan, bukan lagi kita menjadi seorang Kristen cuma sekedar KTP doang label kita Kristen. Tapi kalau kita mengaku kita Kristen, mengaku kita sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan kehendak Dia. Nah, caranya gimana Meng? Melakukan kehendak Tuhan itu adalah simple. Kita taruh semua target kita dalam dunia ini, kita buang jauh-jauh, terus kita sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Dalam hari-hari kita belajar, Tuhan hari ini gue masih dikasih satu kali kesempatan lagi untuk hidup di hari ini. Apa yang harus gue lakukan Tuhan? Apa yang bisa membuat Tuhan itu senang hari ini? Mindset kita harus berubah. Bukan lagi kita mengejar tentang target dunia, kesuksesan kita, gue mesti kaya. No, bukan itu lagi yang kita kejar. Tapi yang kita kejar adalah kesempurnaan hidup Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jangan bilang, susah dong Meng untuk ngelakuin kehendak Bapa kita bisa sempurna. Susah kalau lu nggak mau berusaha. Susah kalau lu nggak punya niat. Susah kalau lu nggak punya tekad. Kalau lu udah memilih mau mengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan yang benar-benar mau diakui keberadaannya, lu bisa nekat sama Tuhan. Lu bisa pertaruhkan semuanya untuk Tuhan. Terus gue nggak bisa kaya lagi dong Meng. Gue nggak bisa sukses lagi dong. Bisa, lu tetap bertanggung jawab dengan hidup lu. Ketika lu sukses, balik lagi. Bener gak ini gue sukses ini hanya untuk kesenangan gue pribadi? Atau hanya untuk menyenangkan hati Bapa? Atau gue sekedar sukses, kaya, gue cuman pamer buat sama saudara-saudara gue yang dulu udah mencaci maki, lu hidup susah, miskin. Nih, gue bukti nih, gue bisa kaya. Apakah seperti itu? Motivasi kita balik lagi dan mindset kita harus balik lagi. Bukan lagi kita memiliki mindset yang jelek, tapi mindset kita harus melakukan kehendak Dia, melakukan kehendak Bapa sepenuhnya. Caranya bagaimana? Kita harus tetap sama-sama belajar, kita harus tetap sama-sama bangun jam doa kita sama Tuhan. Kita harus sama-sama berhubungan dengan Tuhan 1 kali 24 jam. Kayak baterai gitu ya, baterai handphone gitu. Sehari aja mungkin bisa dicas sekitar 2 kali atau mungkin 3 kali. Dan kalau kita ketemu sama Tuhan cuma sesekali, cuma dalam ibadah doang, seminggu katakan 1 kali, ya kita lowbat. Nggak ada sesuatu hal yang bisa membuat iman kita bangkit. Karena apa? Ya kita nggak bisa satu koneksi dengan Tuhan. Karena kita, ya udah, gue cuma ke gereja ibadah hari Minggu, kelar. Selebihnya dari Senin sampai hari Sabtu ngapain? Ya udah, gue ngelakuin aja tugas gue sebagai pekerjaan gue atau sebagai karyawan atau apapun. Nah, jangan sampai hal ini yang menjadi mindset kita lagi. Ubahlah mindset kita sebagai anak Tuhan yang benar-benar mau diakui keberadaannya. Untuk melakukan kehendak Tuhan itu nggak susah. Yang membuat susah adalah kita nggak mau niat dan kita nggak punya tekad. Dan untuk melakukan kehendak Tuhan ini masing-masing kita harus menyalipkan daging kita. Dan masing-masing dari kita harus sama-sama berjuang. Nah, berjuangnya bagaimana? Tanya sama Tuhan. Kita harus tetap koneksi, terus terkoneksi sama Tuhan. Bukan lagi gue cuman ibadah doang hari Minggu, tapi setiap hari, setiap detik, pikirkanlah ketika kita melakukan pekerjaan kita, Tuhan disenangkan gak ya? Tuhan mau gak ya? Kalau gue ngelakuin ini, Tuhan seneng gak ya? Nah, sampai di titik itu, kita baru bisa belajar. Kita melakukan kehendak Bapa. Dan gue berharap, melalui sharing podcast gue kali ini, kita mau sama-sama untuk berjuang, melakukan kehendak Tuhan setiap harinya. Bukan lagi kita menjalankan rutinitas kita, sebagai pekerjaan kita sehari-hari atau apapun, atau kita menanggalkan semua target yang sudah kita buat di tahun 2021 ini, dan kita mau serahkan semuanya yang terbaik kepada tangan Tuhan. Dan tentunya kita tetap terus bertanggung jawab dengan hidup kita. Kita harus tetap bertanggung jawab dengan iman kita. Di tahun 2021 ini bukannya makin gampang, tetapi makin sulit untuk mempertahankan iman kekristenan kita. Karena kita bisa sewaktu-waktu jatuh, dan kita sewaktu-waktu bisa tergoda dengan keindahan dunia ini. Oke guys, akhir kata, aku mau sampaikan sesuatu.
kita harus melakukan kehendak Tuhan dan kita harus benar-benar nekat untuk melakukannya. Dan kita harus tetap sama-sama terkoneksi 24 jam dengan Tuhan. Apa maunya Tuhan kita harus tahu di hari itu. Dan ketika besok pagi bangun dalam keadaan tubuh yang baik, sehat, kita harus bersyukur dan kita juga harus bertanya, Tuhan hari ini apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan Engkau. Bukan lagi berkata hari ini gue punya target, gue harus senang begini, gue harus sukses atau apapun. Bukan lagi seperti itu. Tapi target kita adalah menyukakan hati Tuhan. Oke, semuanya, see you dan sampai ketemu lagi di channel podcast gue selanjutnya. Tetap stay tune di Ngobrol Santai bareng Imeng. Ketik like, juga ketik mungkin komen atau apapun, atau subscribe boleh. Dan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan mau bersyukur masih bisa menyapa setiap kalian dimanapun kalian berada saat ini. Oke, akhir kata semuanya, saya mau ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, see you.